Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji tiada henti kita curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Suci, yang tentu atas nikmat dan juga karunia Allah lah kita semuanya masih bisa berusaha untuk melaksanakan dari setiap apa yang Allah perintahkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan berjalan begitu cepat. Bahkan kita sudah melebihi setengah dari bulan Ramadan ini. Yang luar biasanya, dari setengah bulan Ramadan ini, berbagai macam ilmu, berbagai macam kenikmatan sudah kita nikmati semuanya, tinggal kita syukuri. Dan jika kita dengar, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk melatih, bulan untuk memperkuat atau melatih diri selama di bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri kita di bulan-bulan berikutnya. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Kita dididik, kita dikuatkan, kita dilatih, kita diajarkan untuk bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu beres Ramadan, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dirasa dan dipikirkan, ada sebuah kerancuan dari statement ini. Jika kita katakan bahwa jika kita katakan bahwa Ramadan itu bulan untuk mendidik kita, baik mendidik dari ibadah, dari akhlak, dan dari apapun itu yang berhubungan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada sedikit kekeliruan? Karena menurut saya, justru bulan Ramadan itu bukan bulan untuk mendidik, tapi waktunya untuk serius, waktunya untuk bermujahadah, waktunya untuk berjihad. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita analogikan dengan yang lainnya, ketika kita berlatih, ketika kita dididik, ketika kita diasah, itu biasanya waktu berlatih, waktu mendidik, atau waktu untuk mengasah kemampuan kita tidak mungkin sebentar. Justru ujiannya lah yang sebentar. Justru prakanana nu terehte. Seperti kita sekarang belajar dalam 1 semester selama 6 bulan. Kita dilatih, kita disiapkan, kita diajarkan untuk mempersiapkan nanti ujian di akhir. Sama. Latihannya begitu panjang, tapi ujiannya hanya 1, 2, bahkan 1 minggu. Ya, 1 minggu atau 2 minggu. Itu ujiannya. Tapi latihannya begitu luar biasa. Nah, saya rasa Ramadan pun seperti itu. Justru kita dilatih itu selama 11 bulan sebelum Ramadan, begitu masuk Ramadan, dari sanalah kita diuji. Dari sanalah kita mulai serius seharusnya. Bukan begitu masuk Ramadan kita baru berlatih. Jika masuk Ramadan kita baru berlatih, bagaimana nanti kita menghadapi 11 bulan berikutnya? Tapi jika kita pakai 11 bulan ini untuk berlatih, maka pasti di Ramadan itu sangat mantap untuk melakukan ibadah-ibadah.
Seperti halnya orang yang akan siap bertanding, baik itu dalam pertandingan taekwondo, pencak silat, atau pertandingan bola. Mereka berlatih luar biasa. Berlatihnya sering, berlatihnya lama, berlatihnya serius. Dan itu dilakukan pada waktu yang tidak sebentar. Seperti main bola. Misal main bola latihan 1 minggu. Mainnya cuma 90 menit. Ketika kita misalkan latihan untuk tinju. Mainnya cuma beberapa ronde. Tapi latihannya sebelum masuk ke pertandingan tersebut kita berlatih. Begitupun dengan Ramadan, ikhwatu iman rahimakumullah. Harusnya kita berlatih dari 11 bulan sebelumnya. Untuk apa? Untuk bisa serius melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa sampai seperti itu? Karena jika kita lihat luar biasa indahnya bulan Ramadan itu. Yang pertama, dari setiap amal soleh Allah lipat gandakan. Bagaimana jika kita tidak serius melaksanakan amal solehnya? Bagaimana jika kita tidak serius melaksanakan ibadahnya? Yang kedua, dari setiap aspek, Ramadan itu menahan diri kita untuk keluar atau untuk terjauh dari yang namanya hawa nafsu. Bayangkan, bukan hanya ibadahnya saja yang serius, tapi hati kita bersih di bulan Ramadan. Dan hal ini tidak akan bisa terjadi jika tanpa persiapan. Makanya Rasulullah SAW, kenapa beliau memperbanyak saum di bulan Rajab, bahkan di bulan Sya'ban? Itu salah satunya untuk melatih ketika masuk Ramadan sudah tidak ada keraguan lagi. Sudah tidak ada halangan lagi. Sudah tidak ada apalagi yang menghalangi ibadah-ibadah beliau karena sudah dimantapkan dari sebelum Ramadan. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah. Sebetulnya Ramadan ini bulannya berjihad, bulannya bermujahadah, bulannya bersungguh-sungguh untuk kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berlatih untuk mempersiapkan 11 bulan berikutnya. Termasuk apalagi di akhir-akhir Ramadan. Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah pernah mengatakan, karena Nabi SAW idza dakhala al-'ashru syaddu zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah, apabila Rasulullah SAW memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Yang pertama, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Dan beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya. Apalagi di malam-malam terakhir ini, Rasulullah SAW bukan hanya bersungguh-sungguh. Beliau benar-benar serius, benar-benar bersungguh-sungguh dari mulai saumnya, lanjut salatnya, lanjut qiyamul lailnya, lanjut keluarganya beliau persiapkan untuk bersungguh-sungguh. Mempersiapkan akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena beliau tahu luar biasa berbagai macam keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. Makanya ketika kita anggap bahwa bulan Ramadan ini sebagai bulan ajang latihan untuk 11 bulan kemudian, maka sesungguhnya akan terasa rugi. Kenapa? Karena jika kita pakai untuk berlatih, biasanya orang-orang itu awal Ramadan semangat luar biasa. Saumnya semangat. Qiyamul lailnya semangat. Bahkan kita tahu bahwa awal Ramadan itu masjid pasti tumpah keluar. Pasti penuh. Iya. Bahkan tilawahnya semangat. Tapi menuju hari-hari berikutnya, termasuk
hari-hari terakhir di bulan Ramadan biasanya motivasi orang-orang itu semakin hilang. Motivasi orang-orang itu semakin tidak ada. Saumnya asal saum, qiyamul lailnya hilang, tadarusnya hilang, dan amal-amal solehnya mulai berkurang. Malah yang lebih terfokus lagi, justru kepada amalan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ramadan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan saum. Orang-orang biasanya di akhir itu sudah mulai riweuh karena THR, riweuh karena baju lebaran, riweuh karena kue, riweuh karena mudik dan sebagainya yang sebetulnya itu di luar dari ibadah saum Ramadan. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Begitu masuk malam-malam terakhir, terutama 10 malam terakhir, Rasulullah mengikat pinggangnya, mempersiapkan sarungnya untuk bisa benar-benar serius beribadah kepada Allah. Makanya para sahabat dan juga para ulama, itu ada yang menafsirkan ketika sadda mi'zarahu, ketika Rasulullah SAW menguatkan ikat pinggangnya, menguatkan sarungnya, itu yang pertama, beliau menguatkan sarungnya untuk tidak mendekati istri-istrinya terlebih dahulu dan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa sadda mi'zarahu ini bukan hanya sekedar sarung. Kalau orang yang sudah siap bertaruh atau orang yang sudah siap maju, biasanya si tangan baju nanti ditikalkeun heula sebagai bentuk sebuah persiapan. Hayu, siap. Nah, ini salah satu bentuk keseriusan bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah benar-benar leukeun kana ibadahna, serius kana ibadah. Bahkan bukan hanya itu, yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah membangunkan malam-malamnya. Ibadah qiyamul lailnya serius. Makanya bukan hanya man soma, tapi man qoma. Salat malamnya Rasulullah SAW melakukan dengan penuh keseriusan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya untuk dirinya pribadi, wa aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya untuk sama-sama lebih serius lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa sampai seperti itu? Ikhwatu iman rahimakumullah. Ya. Karena yang tadi, bulan Ramadan itu waktunya kita berjihad. Bukan hanya ibadahnya saja yang serius. Bukan hanya saumnya saja yang sungguh-sungguh. Sholatnya juga harus sungguh-sungguh. Amal solehnya juga harus sungguh-sungguh. Bahkan beberapa hari ke belakang kita sudah pernah membahas bahwa di bulan Ramadan itu Rasulullah lebih dermawan. Infaknya luar biasa lebih banyak, sedekahnya luar biasa lebih banyak dikeluarkan daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini menandakan bahwa bulan Ramadan adalah waktunya kita bermujahadah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan waktunya untuk berlatih lagi. Lalu bagaimana dengan 11 bulan berikutnya? Sudah seharusnya keseriusan di bulan Ramadan itu terasa di 11 bulan berikutnya. Mujahadahnya kita di bulan Ramadan itu sudah seharusnya menghasilkan buah yang luar biasa ketika nanti kita berlatih lagi di 11 bulan berikutnya. Terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah pernah bersabda dan pernah berdoa, bahkan pernah mengaminkan beberapa kali amin ketika beliau ada di atas mimbar. Lalu para sahabat bertanya, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Yang Rasulullah SAW aminkan itu yang pertama ketika malaikat Jibril mendoakan rogima anfu rajulin, bahwa celaka seseorang. Apa yang membuat dia celaka? Ketika orang tersebut masuk ke bulan Ramadan, fansalahu minhu walam yaghfir lahu. Tapi begitu Ramadan masuk kepada orang tersebut, lalu Ramadan melalui orang tersebut, sudah berlalu bersama orang tersebut, tapi walam yaghfir lahu. Orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kacida rugina, kacida cilakana,
ketika ada orang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan maghfirah tersebut? Bagaimana cara kita supaya tidak menjadi orang-orang yang celaka tersebut? Salah satunya tadi, jadikan bulan Ramadan ini benar-benar ladang jihad, benar-benar bulan untuk bermujahadah, bukan untuk berlatih, tapi untuk serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, ayah, bunda, dan teman-teman yang ada di rumah, menuju hari-hari terakhir bulan Ramadan, mari kita kuatkan ikat pinggang kita. Kita keraskan sarung kita hidupkan malam-malam kita, dan kita bangunkan keluarga-keluarga kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saumnya sempurna, sholatnya sempurna, sodakohnya sempurna, zakatnya juga kita sempurnakan, dan qiyamul lailnya juga kita sempurnakan. Jangan sampai amalan ibadah yang kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bukannya bertambah bermujahadah bersungguh-sungguh, tapi justru malah menurun. Na'udzubillahi min dzalik, jika kita termasuk rogima anfu rajulin, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat sebagai orang yang celaka ketika masuk Ramadan dan setelah beres Ramadan, walam yaghfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ikhwatu iman rahimakumullah yang mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk semakin memperkuat, semakin bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan yang hari-harinya menuju hari-hari terakhir ini. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.